Nah, kalau dalam tafsir Al-Baghawi itu kriteria orang solih itu allazi fihi arba'atu khisalin. Siapa yang mengatakan? Imam Al-Baghawi di dalam tafsir Al-Baghawi. Al-mi'yar, standar kesolihan orang, apapun yang kita lakukan itu bisa disebut solih kalau ada 4 unsur. 1, al-ilmu, harus didasarkan atas ilmu. Tidak bisa kita merasa diri kita solih tapi kita tidak pernah ngaji. Caranya sholat tidak tahu, caranya belum tidak tahu, caranya kalau mau amalah jualan online tidak tahu. Jadi yang pertama harus apa? Didasarkan ilmu. Solih itu perbuatannya disebut solih kalau 1 ilmu. Yang kedua, niat. Kenapa? Niat. Aktivitas kita apapun kalau didasarkan pada niat yang baik, itu berarti solih. Kita datang ke majelis taklim niatnya untuk ngaji, mencari ilmu, tidak niat untuk ghibah, ngerumpi. Saya ke masjid taklim mumpung ketemu orang, saya mau ngomongin ini itu. Itu niatnya tidak baik, berarti juga bukan soleh. 1, ilmu. 2, niat. 3, sobar dulu, sobar. Kalau dalam tafsir Al-Baghawi as-sabr, sobar. Kriteria 1 perbuatan itu disebut solih kalau sabar. Kita saat ini memang benar sedang mengaji, sabar. Kita ikut dari awal sampai akhir. Tapi kalau di akhir atau di tengah-tengah kita mengaji, kok enggak selesai-selesai. Nah, itu sabarnya juga kurang. Kadang begitu ya. Wes. Iya benar, kita itu sobar dari awal sampai akhir, dari salam awal sampai salam penutupan. Benar kita sabar, ikut menunggu. Tapi iya di dalam diri kita kadang berkata, ndak wes, ndak barbar kesuwen, misalnya gitu ya. Nah, itu namanya sabarnya tidak ibtigha amardhatillah. Boleh nggak Pak ya, jadi di dunia sabar, di bawah itu ya sabar. Iya, jadi sabar itu kalau dalam tafsir Sawi dan yang lain-lain itu ada 4. Ada yang mengatakan 3, as-sabru ala ta'ah, sabar senantiasa menjalankan ketaatan. Kita taat seperti ini juga butuh sabar. Kalau tidak sabar ya baru 2 menit sudah pulang. Iya, baru 2 menit sudah tidak barbar. Sabar adil maksiat, sabar supaya tidak mudah melakukan maksiat. Kalau tidak sabar, ya kita mudah melakukan maksiat. Jadi semua itu butuh sabar. Maka sabar menjadi al-mi'yar fil amal as-sholih, standar dalam amal sholih. Ada as-sabru adil adza atau alal adza, sabar menghadapi musibah, penyakit, penderitaan. Baru diuji kena nyamuk sedikit sudah muni-muni itu sudah berkata-kata tidak baik. Itu juga tidak sabar. Ada as-sabru alal qadha, sabar atas takdir qadha dan qadar Allah. Kehilangan orang yang kita cintai, ya kita sabar, memang takdirnya demikian. Nah, itu sabar. Jadi, dan di antara yang disifati oleh Allah nanti kelak di yaumil akhir akan mudah masuk surga itu orang sabar. Orang yang nanti Ar-Ra'd ayat 22. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata ulaika lahum uqbadar. Kelak di yaumil akhir orang yang akan masuk surga dengan mudah itu 1 orang sabar. Ya seperti kita ini sabar. Tapi syaratnya ibtigha amardhatillah, seraya mencari ridha Allah. Kalau tidak seraya mencari ridha Allah, ya sabar di zahir tapi di batin tidak tahu. Wa aqamus shalah, orang yang senantiasa menjaga salat. Kita kalau mau mudah masuk surga, sabar, seraya mencari ridha, menjaga sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum, menginfakkan sebagian apa yang telah
direzekikan oleh Allah. Termasuk kita berinfak untuk kelangsungan kegiatan masjid, takbir masjid, organisasi, itu infak. Besok kita akan mudah masuk surga. Anfaqu mimma razaqnahum sirran. Dan ini yang terakhir, wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata. Apa? Mengganti, membalas keburukan, kejelekan dengan kebaikan. Ini yang sulit, berat. Kita mendapat perlakuan tidak baik dari orang, iya, kita inginnya membalas, kalau bisa lebih parah, lebih kejam. Nah, itu bawaan kita. Tapi kalau kita saat mendapat perlakuan buruk justru kita balas dengan kebaikan, itulah ulaika lahum uqbad dar. Mereka itu nanti yang akan mendapat kebaikan di hari akhir, kebaikan yang baik, tempat kembali yang baik. Jadi itu ya, kita pegang teguh amar ma'ruf nahi mungkar, isinya itu tadi. Jadi apa tadi kriteria amal soleh itu? Ilmu, niat, sabar, ikhlas. Yang terakhir ikhlas. Maka Syekh Sahal itu berkata, kriteria amal soleh itu makana khaliyan minar riya. Amal itu sepi dari riya, wa mustanadan bi sunnah, dan disandarkan pada sunnah, disandarkan pada hadis Nabi. Amal-amal kita bisa dikembalikan kepada Nabi Muhammad. Itu adalah amal soleh. Nah, ikhlas ini yang tentu juga berat, apalagi di zaman akhir ini. Kita pegang WA sudah banyak status. Tidak apa-apa kalau status itu niatnya untuk syiar, daripada membuat status kejelekan dengan keburukan kejelekan saja bangga. Jangan sampai. Nah, jadi boleh kita membuat status yang baik-baik dalam rangka untuk syiar, untuk mengingatkan kita supaya istiqomah. Tapi harus ikhlas itu tadi, pertimbangan manusia kita ngaji ya bukan karena pertimbangan manusia. Apa kata Pak Yai Muslim nanti kalau ndak datang ngaji di pesantren Ahad pagi, ya ndak begitu. Sudah pokoknya datang ya datang. Apa kata Pak Yai Hufron, apa kata Pak Yai saya kira belajar sinten Iwan Saul. Bapak Hasmin, guru pulowi di SMP 8 sampai sana kiri juga. Pak Yai Muslim dan Pak Yai Sedoyo. Apa kata, jangan mempertimbangkan apa kata orang. Yang penting kita, foto, tidak apa-apa, menfoto, tapi tidak karena pertimbangan manusia. Kita untuk syiar. Ya karena tadi bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Maka termasuk kata ulama, amar ma'ruf nahi munkar itu hukumnya fardhu kifayah. Inna da'wata ilal islami, sesungguhnya dakwah Islam, wa nasyraha, dan menyebarkan agama Islam, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maka tugas amar ma'ruf nahi munkar min furul islami al-kifayati, termasuk bagian dari cabang-cabang fardhu kifayah. Baik. Wa fi ba'dihha lan iku katipun ing dalam sebagian mawadi, wa fi ba'dihha ing dalam sebagian mawadi ala iqamati shalah wa ita'iz zakah. Menggulake ing atase jumenengake salat wa ita'iz zakat lan aweh zakat. Jadi di dalam beberapa ayat yang lain juga amar ma'ruf nahi munkar itu dikawal oleh perintah sholat dan zakat. At-Taubah ayat 71 mengatakan wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yutuna zakah wa yuti'una wa rasulah laika sayarhamuhumullahu innahu azizun hakim. Nah, itu amar ma'ruf diimbangi dengan sholat dan zakat. Di dalam surat
namanya An-Nisa ayat 114. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin. Nah, kalau ini sedekah dulu baru ma'ruf. Kalau tadi iman dulu baru ma'ruf. Ini sedekah baru ma'ruf. Ini sholat, ya kan? Sholat, zakat. Jadi semua disandingkan amar ma'ruf nahi munkar itu dengan kewajiban kita beribadah, kaitannya dengan ibadah mahdhah murni maupun ibadah ghairu mahdhah. Au islahin bainan nas wa may yaf'al dzalika ibtigha amadatillah fasawfa nu'tihi ajran azima. Jadi tidak ada kebaikan sama sekali dari bisikan-bisikan yang kita lakukan, omongan-omongan kita, kecuali kalau semangat omongan kita itu untuk memerintahkan sedekah. Jadi kita kalau ngomong, paling tidak unsur yang ada di dalam omongan kita itu selalu memerintahkan untuk sedekah. Sedekah itu tidak harus materi. Kita mengajari anak itu juga sedekah. Jadi ucapan kita saat mengajari anak juga sedekah, itu ada kebaikannya. Au ma'rufin, atau kita memerintahkan, atau omongan kita ada ma'ruf tadi, menuju kebaikan. Atau islahin bainan nas, mendamaikan manusia. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu semua ibtigha amadatillah, seraya mencari ridha Allah, fasawfa nu'tihi ajran azima, maka kami akan memberikannya pahala yang agung.